Pemirsa, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon kembali mengemuka dan membuat pernyataan mengejutkan. Dede Riswanto, nama saksi kunci itu mengaku dirinya telah membuat kesaksian palsu saat diperiksa oleh penyidik 8 tahun lalu. Pernyataan Dede sontak membuat Ibtu Rudiana yang tak lain ayah Eki bereaksi. Pihak Ibtu Rudiana pun menuding Dede telah melakukan fitnah. Lalu siapa yang benar? Adakah bukti-bukti kuat pendukungnya? Selengkapnya dalam Benang Merah. Dede cabut kesaksian Ibtu Rudiana meradang. Dede Riswanto, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, muncul ke publik dan membuat pernyataan mengagetkan. Ia mengaku telah membuat kesaksian palsu di hadapan penyidik 8 tahun silam. Dede berdalih, saat itu ia hanya mengikuti arahan Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah Eki dan saksi lain bernama Aep. Dalam kesaksian awal dulu, Dede dan Aep mengaku melihat sekawanan geng motor melempari batu sambil memburu Eki yang membonceng Vina di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Padahal saat itu Dede tidak mengetahui seperti apa kejadian sesungguhnya. Sedangkan kesaksian Dede tersebut selanjutnya malah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim sebelum memutuskan perkara. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju? Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Tertulis nih. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Putusan pengadilan yang kemudian menjebloskan para terpidana kasus Vina ke bui turut menyebut nama Dede sebagai teman Aep. Di samping soal kesaksian palsu, Dede juga mengungkap sejumlah keganjilan seperti rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP. Dede mengaku sebelum BAP, ia tidak pernah disumpah. Berikutnya, Dede juga mengaku diminta agar tidak hadir untuk bersaksi dalam sidang kasus tewasnya Vina dan Eki, walaupun ada surat panggilannya. Ini problem besar yang kita lihat bahwa Dede itu ternyata hanya memberikan kesaksian di BAP. Dede tidak hadir di sidang pengadilan. Dalam konteks ilmu hukum pembuktian, ketika seorang tidak hadir di pembuktian di persidangan, namanya saksi afidavit. Jadi kalau ada kecurigaan, kenapa Dede tidak dihadirkan? Padahal dalam konsep hukum itu hadir itu wajib, karena sebagai untuk pembuktian, sebagai bentuk klarifikasi, untuk menjadikan keterangan apakah dinyatakan Dede benar atau tidak. Saya tidak tahu kenapa Dede tidak dihadirkan, hanya memberikan keterangan di pemalsuan keterangan di tingkat penyidikan. Ini suatu kejanggalan luar biasa. Waktu bergulir, lama bungkam sambil menutup rapat kesaksian palsunya itu rupanya membuat Dede merasa tidak tenang dan dihantui rasa bersalah. Sebab secara tidak langsung, Dede sudah ikut menjebloskan sejumlah orang ke balik jeruji besi. Demi menebus rasa bersalahnya, Dede ingin usahanya mencabut kesaksian palsunya itu dapat membantu 7 terpidana yang saat ini meringkuk di bui kelak dapat menghirup udara bebas. Dede sadar pengakuannya itu syarat resiko. Ia pun siap menanggung segala konsekuensinya. Kedepannya ya saya pengen 7 terpidana itu keluar aja. Cukup
Cuman itu tujuan saya. Hukuman yang ke depannya akan dihadapi oleh Mas Dede apakah Siap. Tadi kan saya udah bilang udah siap apapun. Apapun itu saya udah siap. Pernyataan Dede membuat gerah pihak Ibtu Rudiana yang bergegas buka suara. Pihak Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya memandang pernyataan Dede tak ubahnya fitnah semata. Mereka juga menilai Dede telah mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Karena itu mereka tidak akan sungkan-sungkan mengambil langkah tegas. Terkait dengan keterangan saudara Dede, perlu kami luruskan dan tegaskan bahwasanya keterangan saudara Dede tersebut adalah fitnah. Terus terang, kami di sini membantah keterangan daripada saudara Dede, di mana kasus tersebut itu hanya 3 hari di Polresta Cirebon dan langsung diserahkan ke Polda Jawa Barat. Bagaimana mungkin Bapak Ibtu Rudiana itu mengarahkan dan membuat skenario padahal penanganan kasusnya itu sudah diserahkan ke Polda Jawa Barat. Ibtu Rudiana berhak menampik pengakuan Dede soal kesaksian palsu itu. Di sisi lain, Dede juga boleh-boleh saja belak-belakan di hadapan orang-orang menyuarakan keresahannya. Pertanyaannya, lalu siapa benar? Tentu ini tidak bisa sekedar omong-omong tanpa bukti kuat. Seluruh pernyataan Dede pun disebut telah dibuatkan akta pengakuan di hadapan notaris dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pihak Ibtu Rudiana juga mengklaim mengantongi alasan kuat menyangkal tudingan Dede. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia tertadi itu. Kita di sini selaku penasihat hukum telah membuat tindakan-tindakan hukum yang sedang saat ini berproses dan kita telah membagi tim hukum dari 60 advokat perhaki yang nantinya akan menindaklanjuti keterangan saudara Dede tersebut karena telah merusak nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Selanjutnya, siapa lebih dulu yang akan membuat laporan ke polisi? Apakah Dede ataukah Ibtu Rudiana? Kaitannya antara Dede dan Ibtu Rudiana yang kemudian saling membantah. Saya kira ini adalah satu hal yang segera diklarifikasi, dicari kepastiannya. Maka lebih baik, lebih tepat ya, masing-masing pihak saling segera melaporkan ke kepolisian untuk menentukan sebetulnya siapa yang benar keterangannya. Sehingga diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan polemik di media sosial atau kemudian pansos. Pembuktian mana yang benar, keterangan Dede ataukah sanggahan Ibtu Rudiana jelas akan butuh waktu. Apapun hasilnya nanti, kesaksian Dede 8 tahun silam nyatanya telah ikut mengantarkan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon ke balik jeruji bui.